Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel As by Story. Jangan lupa like, komen dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Ada apa, Bay? Ada masalah? Tanya Xavier sedikit khawatir. Dirinya meninggalkan perempuan ini ternyata. Kalau tak mendengar umpatan Ruby pasti Xavier dengan dunianya yang sedang bergoyang enak. Dia udah buat hal tak senonoh sama gue. Ruby menunjuk lelaki yang tingginya mungkin mencapai 190 cm. Soalnya lehernya sakit karena terlalu mendongak untuk melihatnya. Maksudnya, nak, yang bertanya seorang perempuan tua paling modis yang pernah dilihat Ruby. Dari wajah sih mungkin nenek Xavier. Dia nyentuh mulut Ruby segera dibekap. Pelakunya ya pria tiang ini. Mah, gak ada apa-apa kok. Aku cuma salah paham aja sama dia. Pria ini membela diri membuat Ruby mendelik tajam. Sial, Ruby tak terima. Segera menggigit lalu melepaskan bekapannya. Ruby akan langsung saja membeberkan fakta. Tapi, tetap tak semudah itu. Lelaki itu malah memiting lehernya lalu berbisik tepat di telinganya. Jangan macam-macam. Kamu lihat, tamu undangan sedang melihat kita. Dan kamu akan mengacaukan pesta papa dan mama saya. Yang tadi itu tidak sengaja. Saya minta maaf. Lihat baik-baik wajah tua mama saya. Tega kamu melihatnya malu. Satu lagi, setelah acara ini selesai saya akan tanggung jawab apapun yang kamu minta. Segera melepaskan pitingannya. Pria tinggi ini memperbaiki setelan mahalnya dengan raut muka yang dingin. Baru saja tiba langsung disuguhi masalah sepele ini. Nyentuh apa sih Bay? Cerita aja. Lo juga om, bisikin apa lo sama Ruby? Xavier curiga. Pasti benar ada masalah antara keduanya. Cuma nyenggol doang. Gak apa-apa, gue udah maafin kok. Kalau saja ini bukan pesta dan dirinya tak jadi pusat perhatian, Ruby pasti tak akan membiarkan masalah ini mudah. Tapi, karena kasihan dengan kakek nenek Xavier, juga orang tua pria itu, maka Ruby berusaha memaafkannya. Setelah mengatakannya sedikit keras, tamu undangan pun mulai berpaling dan kembali menikmati acara. Benar, tidak ada masalah serius kan? Yuda angkat bicara. Menatap serius dan dalam perempuan yang sepertinya pasangan cucunya. Benar, Opa. Masalah sepele aja kok. Tiba-tiba suara Ruby menjadi lembut. Pembawaan yang ia hadirkan pun menjadi anggun. Membuat Xavier heran. Apalagi pria tiang ini yang mendadak ingin muntah. Dirinya tak lupa baru saja ditonjok oleh wanita ini. Namanya siapa sayang? Pacarnya Xavier. Kok mau sama bocah sih? Kamu mah pantesnya sama anak saya, tuh. Ya, emang bujang lapuk tapi masih mulus lah. Gak lapuk banget, Daniar tersenyum meyakinkan. Bagaimana dengan lancarnya mempromosikan anaknya ke pasangan cucunya? Lagian kan melihat dari penampilan dan wajah, perempuan ini terlalu dewasa untuk Xavier. Jadi, Ruby bakalan jadi mantu atau cucu mantu nih. Ogah banget gue sama lo. Dengan hati-hati Ruby berbicara lirih pada pria di sampingnya ini. Emang, saya mau, gitu. Balas si lelaki tiang. Namanya ucapan Xavier tersela oleh Ruby. Biru, namaku Biru, Oma, Opa. Ruby segera menyalimi keduanya. Melihat Xavier yang kebingungan, Ruby mengkode untuk mengikuti alurnya saja. Xavier yang paham pun hanya bisa mengangguk mengerti. Oh, Biru. Panggil saya Oma Daniar. Ini Opa Yuda. Mestinya sih panggil Nana sama kakak. Baru kamu nih yang manggil kita Oma sama Opa. Tapi, khusus wanita cantik dan seksi seperti Oma Daniar waktu muda, maka Nana izinkan kamu manggil Oma dan Opa. Harusnya kakek nenek, biar sadar umur. Xavier terkikik geli menjahili orang sepuh ini. Raut masam keduanya begitu menghibur. Diam kamu bocah tai. Yuda melotot tajam, lalu mengangkat tangan seperti ingin memukul Xavier.
Dan cucunya pun segera mengacungkan tanda V. Mengajak damai Yuda. Jangan dengerin pacar kamu itu ya, ucap Daniar. Dia bukan pacarku Oma. Kita hanya partner ke pesta doang, jelas Ruby dengan nada lemah lembutnya. Berarti kesempatan anak Oma masih ada. Kesini kamu. Daniar segera menarik lelaki Tiang untuk berada di sebelahnya. Namanya Aidan Prayuda, anak bungsu Oma. Umurnya masih 30-an kok sayang. Masih seger ini, belum karatan amat. Gantengnya makin hot, tajirnya jangan ditanya. Sejahtera hidup kamu pokoknya. Mau ya, sayang, ujar Daniar dengan bangganya menaikkan harga diri Aidan. Daniar tak pernah lelah untuk mempromosikan anak bungsunya ini ke siapapun. Wanita kelas apapun tak masalah. Asal bukan wanita panggilan saja. Karena bagi Daniar lebih lelah melihat anak bungsunya ini hidup sendiri sampai saat ini. Masuk menuju usia yang matang Aidan belum punya pasangan. Mana udah dilangkahi cucunya lagi si Zafran. Nenek, maksud aku Nana. Biru maksudnya, mana mau sama Om Aidan yang udah 33 tahun. 33 tahun ya, BI. Lagian gapnya jauh banget, Xavier tak setuju. Ruby itu sesamanya, baru awal 20-an. Masa sama omnya yang udah 30 lebih itu. Pedofil banget Om Aidan. Cocok Xavier. Umur jauh dari mananya. Orang biru masuk usia matang. Ya. Sayang ya, kamu udah 26 kan? Atau masih 25? Wanita seperti kamu tuh udah masuknya sosialita kayak Oma. Gak usahlah banting tulang terus. Mending nikah sama Aidan. Aman sentosa jaya selamanya. Daniar akan tetap membuat Aidan laku kali ini. Soalnya wanita yang dibawa Xavier ini kriterianya banget lagi. Cantik, tingginya pas. Dan mata bulat yang cemerlang. Duh, jadi pengen kaling penghulu biar mereka sah hari ini. Aidan yang sedari tadi terus diperdagangkan oleh ibunya tetap diam. Sudah biasa menghadapi situasi seperti ini. Menyela tak mungkin yang ada dirinya kena damprat seperti dulu-dulu lagi. Dan Ruby yang terus dicekoki promosi terus-terusan oleh nenek Xavier hanya bisa tersenyum canggung. Ini, dirinya antara senang tidak senang. Senang, berarti make up-nya berhasil mengelabui semua orang. Dirinya usia 26 tahun. Tua banget dari umurnya yang baru 20 tahun. Tapi, itu artinya penyamarannya berhasil. Apalagi nada suara pun dirinya ubah dari yang kuat dan nyaring menjadi lembut dan gemulai. Tidak senangnya dirinya harus menjadi pasangan Om. Masih ganteng emang. Hot katanya. Ruby meneliti di mana letak hotnya. Menyesal juga dirinya tadi sempat terpesona. Udah, jangan bahas jodoh-jodohan di pesta. Mending kalian nikmati pestanya. Kalau lapar tinggal cari makanan. Banyak kok mau menu apapun ada. Udah, kakek mau lanjut joget lagi. Dan Yuda pun melenggang pergi dan tangannya pun dengan segera menarik istri tuanya. Takutnya Daniar terus saja merecoki urusan anaknya itu. Mau makan gak, Bay? Hah, nanti ajalah, gue mau lihat pesta ini dulu. Ini emang gini ya, datang-datang gue lihat semua tamu langsung bergoyang. Gak ada MC juga gue lihat-lihat. Tiap tahun juga gini, mereka udah tua jadinya acara dansa, joget dilakukan sebelum tengah malam. Kasian kalau harus begadang. Kalau tengah malam ya, yang ambil alih kita yang muda-muda, jelas Xavier. Nanti juga ketika ayah saya sudah selesai dengan dunianya di bakalan pergi ke panggung. Penutupan, sambil ngasih door prize pada tamunya, Aidan yang mencuri dengar pembicaraan Xavier dan perempuan yang bernama Biru itu pun ikut berbicara menjelaskan. Ruby yang mendengarnya mendelik heran. Kenapa manusia tua bujangan lapuk ini ikut bicara? Situ bicara gitu emang diajak ngobrol. Nada sinis Ruby mengartikan perempuan itu masih kesal dan tak terima apa yang sudah Aidan lakukan padanya. Kamu nyewa di mana perempuan kayak dia? Mulut pedasnya minta dibejek.
Apa sih yang ibu saya lihat darinya? Tampang biasa aja sama suara berubah-ubah gitu jadi pasangan saya. Mimpi, Aidan tak pernah bertemu perempuan dua muka seperti si biru-biru ini. Anggun di hadapan orang tuanya dan garang diperlihatkan pada dirinya. Loh, Ruby menatap tajam dan sinis lelaki tiang ini. Kenapa tinggi banget sih? Kelihatan banget Ruby di sini mungilnya. Apa? Jika Ruby harus ekstra mendongak maka Aidan harus menunduk. Tersenyum remeh melihat sejauh mana perempuan ini memperlihatkan wajah garangnya. Xavier yang berada di antara tatapan tajam keduanya melirik bingung. Kenapa nih berdua saling memperlihatkan pandangan tak suka? Apa benar tadi cuma salah paham biasa? Daripada berpikir keras mending Xavier membawa Ruby pergi dari hadapan omnya ini. Mendorong Aidan menjauh dari Ruby, Xavier segera menarik perempuan itu untuk berbalik dan membawanya pergi. Mending kita makan aja. Ruby pun menurut tanpa protes. Tapi, tiba-tiba tangan Ruby yang sebelahnya ditarik seseorang. Yang ternyata itu nenek Xavier. Daniar, Oma gak bakalan nyerah. Kesempatan gak datang dua kali. Takut banget, kita gak ketemu lagi. Ayo, Oma bakalan kenalin kamu ke kakaknya Aidan, rencana Daniar. Biasanya jika Aditya dan Zania sudah ikut campur dalam perjodohan itu selalu berhasil. Lihat aja si Zafran. Ya, meski gak sama jodoh yang pertama toh cucunya itu tetap bisa menikah. Ruby yang berusaha melepaskan diri tak bisa lagi berkelit. Sumpah, wanita tua ini meski sudah berumur sepuh, kalau tenaga gak usah ditanya. Kuat banget, tiba di hadapan orang yang dimaksud Daniar, mata Ruby terbelalak kaget. Orang tua Zafran. Sebentar, kakak lelaki tiang itu Om Aditya dan Tante Zania. Berarti Xavier dan Zafran itu saudara sepupu. Atau jangan-jangan saudara kandung. Gila, sempit banget Jakarta. Sepertinya Xavier harus menarik kata-katanya tentang Jakarta gak sesempit itu. Ini aja buktinya. Semoga penyamarannya juga berhasil kali ini. Dengan keringat dingin yang sudah membanjiri telapak tangannya Ruby dibawa lebih dekat oleh Daniar. Calon istri Aidan. Gimana cocok kan? Daniar benar-benar serius ingin Ruby menjadi menantunya. Baik Aditya dan Zania yang langsung disodori pernyataan Daniar segera berdiri. Memandang menyeluruh perempuan itu membuat Ruby pun semakin gugup. Takut mereka mengenalinya. Jika bertanya kenapa Ruby tak langsung mengenali kakek dan nenek Zafran, ya, karena dirinya belum bertemu. Ingatkan PDKT-nya dulu dengan Zafran bagaimana. Lelaki itu kan gak niat. Mana dirinya juga tidak bertunangan dahulu. Waktu itu pokoknya serba kilat. Langsung satset aja menyiapkan pernikahan. Kalau gak salah waktu itu juga kakek nenek Zafran sedang di luar negeri. Katanya wisata sebelum ajal menjemput. Keliling dunia. Wanita yang dibawa Aidan. Tanya Aditya. Bukan. Wanita yang dibawa Xavier sih. Lalu kenapa jadinya calon istri Aidan? Aditya bingung. Soalnya ya mereka cuma partner doang. Bukan pasangan atau pacar. Ya, sekalian aja mau ibu jodohkan dengan Aidan, jelas Daniar. Lalu Xavier juga Aidan menyusul keberadaan Daniar dan Ruby. Kalau kakek Yuda entah di mana. Kamu yang minta dijodohkan Aidan. Aidan yang baru tiba langsung disodorkan pertanyaan oleh Aditya. Enggak mas. Ini, mama aja yang kebelet jodohin saya sama wanita itu, balas Aidan. Kamu aja yang bodoh. Disodori jodoh cantik aja sosokan nolak, Daniar mendelik tajam. Dan Aidan hanya mampu menghela nafas lelah. Lalu dari arah kursi ada pria yang bangkit. Jalan mendekat. Dan akhirnya wujudnya diketahui sebagai Surya. Ayah dari Berlian dan Ruby yang kini mematung. Rasa rindu ingin memeluk hadir tapi kini Ruby hanya mampu mencuri lirik pada ayahnya. Jika ayahnya di sini pasti kakaknya juga ada. Tapi di mana? Ada apa Dit? Ibu saya berulah lagi. Jawaban singkat Aditya pada Surya. Nama kamu siapa, sayang?
Setelah sedari tadi diam menyimak, Zania pun angkat bicara. Dan Ruby berusaha mengatur suaranya agar ayahnya juga tak mengenali. Sejauh ini sih tidak ada yang mengenalinya. Berkat penyamaran dengan rambut palsunya ini. Bibiru, ucap Ruby dengan sedikit gugup. Tapi nadanya tetap lemah lembut. Aidan yang mendengarnya jadi ingin muntah. Jadi, Biru, apa kamu mau sama Aidan? Kamu bisa lihat sendiri dia bagaimana. Kalian bisa saling mendekatkan diri jika mau untuk dijodohkan, ucap Zania. Gak mau dan gak akan pernah mau, dan jawaban itu keluar dari mulut Ruby juga Aidan. Entah mengapa bisa kompak begitu. Membuat keduanya pun saling melempar tatapan tajam. Tuh Nek, lihat sendiri kan mereka berdua sama-sama gak mau, kali ini Xavier yang ikut bicara. Baik Aditya, Zania dan Surya sudah paham situasi ini. Daniar dan kehendaknya yang selalu ingin memaksakan sesuatu. Tapi, udah Bu, gak perlu sampai maksa kayak gini ya. Aditya mencoba membuat pengertian dengan ibunya itu. Ketika situasi hening melanda Zafran dan Berlian hadir. Dengan Zafran yang tetap dengan sisi posesifnya. Di mana terus berjalan dempet di belakang Berlian. Dan tanpa diduga Xavier berlari ke arah keduanya. Tak dapat dicegah segera memeluk Berlian ke dalam dekapannya. Kemana aja kalian? Xavier berucap lirih di mana Berlian yang membeku dengan situasi sekarang. Xavier ada di sini, memeluknya. Zafran yang malah melihatnya tanpa berkedip setelah sadar dengan cepat memisahkan keduanya lalu menonjok rahang Xavier secara kuat sampai lelaki itu tersungkur jatuh ke lantai. Suara musik pun bercampur dengan teriakan tamu-tamu di sekitar. Lo apa-apaan anjing? Nonjok gue gitu aja? Xavier berteriak sedikit kesal. Abang sepupunya meninju rahangnya secara kuat. Sedikit ada darah juga keluar dari sudut bibirnya. Lo yang apa-apaan bangsat? Meluk bini gue gitu aja tepat di depan mata gue. Dan Zafran berteriak marah bercampur tak terima tubuh sang istri dipeluk begitu saja oleh lelaki lain. Karena Zafran saja tak pernah melakukannya. Bini, lo jangan ngadi-ngadi deh, bini lo bukan Kak Berlian tapi Kemi. Lo, menuju kalimat akhir suara Xavier memelan. Mencerna situasi juga otak yang berpikir cepat. Dan akhirnya Xavier mengerti dengan kenyataan yang berusaha ia sangkal. Dengan posisi yang belum bangkit masih terduduk menahan rasa sakit di pipi, Xavier berucap lirih. Kemilau Berlian, itu kan nama asli istri lo. Kalian beneran nikah sama dia? Ketika tatapan nanarnya bertemu mata bulat Berlian lalu jarinya yang menunjuk Zafran, Xavier harap kepala Berlian menggeleng menyangkalnya. Kemilau Berlian, itu kan nama asli istri lo. Kalian beneran nikah sama dia? Ketika tatapan nanarnya bertemu mata bulat Berlian lalu jarinya yang menunjuk Zafran, Xavier harap kepala Berlian menggeleng menyangkalnya. Berlian yang awalnya terpaku melihat kejadian antara Zafran dan Xavier secara tiba-tiba pun mengangguk kaku. Membenarkan bahwa dirinya memang sudah menjadi istri dari Zafran. Mematahkan lagi hati milik Xavier. Di mana Xavier yang melihatnya menjadi menunduk lesu. Dirinya kalah lagi. Semua orang yang melihatnya hanya bisa diam membisu. Mencerna apa maksud dari semua ini. Berlian, Zafran, lalu Xavier. Apa hidup mereka berkaitan dalam takdir rumit yang bisa saja membuat mereka berselisih paham. Itu juga yang ada di pikiran Ruby. Bagaimana semua menjadi saling berkaitan seperti ini. Jadi, kaburnya hanya sia-sia saja. Artinya tetap saja yang dirinya temui adalah orang terdekatnya. Untuk Xavier, Ruby tak kira lelaki itu punya hubungan saudara dengan Zafran. Lalu Xavier dan kakaknya juga memiliki hubungan di masa lalu. Dirinya yang bodoh ini ternyata tak pernah tahu apa-apa. Melihat situasi yang berfokus pada Zafran dan kakaknya, Ruby pikir mending dirinya melarikan diri saja dari pesta ini. Secara perlahan dengan mengendap Ruby terus memundurkan kakinya. Agak jauh perempuan itu pun berbalik lalu mulai berlari.
Ruby tak tahu saja ada lelaki yang sama mengikutinya untuk keluar dari ballroom hotel. Niatnya hanya kabur tapi menjadi mengikuti langkah Ruby. Ruby terus berlari, sampai di luar hotel karena tak memperhatikan langkah perempuan itu kejegal kakinya sendiri yang berakhir terjatuh dengan pergelangan kaki kirinya yang Ruby rasa jadi terkilir. Sial, ada aja cobaan yang harus gue cobain. Ruby meluruskan kakinya. Memijat pelan kakinya yang terkilir tentu membuat bibirnya meringis ngilu. Mencoba bangkit sampai usaha beberapa kali akhirnya Ruby bisa berdiri meski pincang. Berjalan perlahan yang akhirnya membuat Ruby berakhir limbung yang hampir saja kembali terjatuh. Ternyata itu berkat seseorang yang menahan tubuhnya. Siapa lagi duta menahan tubuh kalau bukan Aidan? Om si bujangan lapuk, lepas. Perintah Ruby berusaha melepaskan diri dari Aidan. Aidan yang memang tahu kalau kaki biru terkilir akibat ulahnya sendiri pun akan melawan kekeras kepalaan perempuan ini. Tadinya memang akan membiarkannya begitu saja. Tapi melihat muka penuh kesakitan biru akhirnya rasa kemanusiaannya yang menang. Saya bantu kamu. Anggap saja sebagai maaf atas ketidaksengajaan saya menyentuh, bobokong kamu, melafalkan bagian tubuh perempuan wajah Aidan bersemu merah. Lihat, dirinya seperti Om cabul sekarang. Gak usah, yang tadi udah gue maafin kok. Awas, gue mau pulang. Menghentakkan lengan si Om di pundaknya Ruby berjalan pelan dengan menyeret kaki kirinya. Sedikit ngilu tapi harga diri Ruby harus kuat. Kan dirinya baru saja menolak bantuan. Ternyata Ruby gak sekuat itu. Buktinya dirinya kembali duduk kembali memijat kakinya yang ia paksa berjalan. Kan saya udah bilang mau bantuin. Sosokan nolak sih. Kamu tunggu di sini. Saya ambil mobil dulu buat antar kamu pulang. Ruby tak menjawab. Tapi tetap duduk menunggu bantuan tentu saja. Daripada kelimpungan nyari taksi dengan kaki yang sakit begini, Ruby pikir gak baik juga nolak bantuan. Takut kualat soalnya yang nawarin bantuan Om. Mobil hitam berhenti tepat di sampingnya. Itu, si Omnya Xavier bukan Om yang sering manggil kupu-kupu malam. Bisa masuk ke mobil sendiri kan? Ya, gak bisalah. Kaki gue sakit ini. Bantuin, Ruby jujur kali ini kakinya beneran sakit. Sakit banget. Daripada gengsi yang berujung terjatuh mending minta bantuan saja. Dan Aidan langsung saja menggendong perempuan pinggir jalan ini dengan gaya bridal style. Gue bisa dipapah aja kok Om. Gak perlu gendong segala. Lama, singkat Aidan. Lalu membuka pintu mobil memasukkan biru secara perlahan ke dalamnya. Menutup pintu lalu berjalan ke arah kemudi. Aidan pun menjalankan mobilnya begitu perempuan itu sudah menunjukkan tempat tinggalnya. Ternyata jalan familiar yang dulu sering lewati ketika berkunjung. Keduanya sama-sama mengunci mulut. Aidan fokus dengan setirnya dan Ruby yang lebih memilih menyandarkan tubuhnya secara nyaman dan mata yang terpejam. Seluruh kejadian hari ini hampir menguras tenaganya. Entahlah, Ruby berpikir sampai kapan dirinya bersembunyi. Xavier, lelaki itu ada hubungan saudara dengan Zafran. Dan Zafran sekarang suami berlian. Jadi kakaknya menggantikannya. Lalu, Xavier kenal dengan berlian. Bagaimana bisa? Di masa lalu apa dirinya hidup sendiri? Sampai tidak tahu siapa saja teman kakaknya. Apa berlian di masa lalu juga punya pacar? Itu benar, dari dulu kakaknya selalu mendengarkan ceritanya. Ruby menceritakan sekolahnya, kegiatannya, temannya, pacar bahkan musuhnya pun ia ceritakan. Sedang berlian kakaknya itu selalu jadi pendengar. Apa itu karenanya yang tak pernah membiarkan kakaknya untuk cerita? Ruby sepertinya terlalu asik bercerita sampai lupa untuk jadi pendengar juga. Terlalu lama terpejam dengan otak yang berisik dirinya sampai tak sadar jika mobil sudah berhenti. Akhirnya Aidan yang melihatnya mencoba membangunkan Ruby. Pikirnya perempuan itu tidur. Bangun. Udah sampai, Ruby segera membuka matanya. Karena ya, dirinya hanya memejamkan mata bukan tertidur.
Makasih Om dah nganterin. Baru membuka pintu, tangannya yang ingin membuka pintu langsung berhenti mendengar perintah Aidan yang menyuruhnya menunggu. Mata Ruby bergulir mengikuti gerak-gerik Aidan yang keluar terlebih dahulu dengan membawa sesuatu yang lelaki itu ambil dari dashboard. Lalu datang menghampirinya. Saya ada minyak urut. Saya coba pijat dulu kakimu yang terkilir itu. Sekarang Ruby duduk di kursi mobil dengan menyamping dan Aidan yang sudah berjongkok bersiap untuk mengurutnya. Om, kalau gak pro mending gak usah. Kaki saya bukan bahan buat praktek, Om. Kalau tambah parah gimana? Saya pernah kok benerin kaki saya sendiri. Udah, mending kamu diem. Jangan banyak gerak. Aidan berjongkok bersiap untuk memijat kaki biru. Dan itu membuat Ruby meringis. Takut, tapi siapa tahu si Om beneran bisa deh. Perlahan Aidan pun mengambil kaki kiri biru. Lalu menaruhnya di pahanya sendiri. Mulai memijat secara perlahan setelah dirinya baluri dengan minyak urut. Terdengar ringisan kecil saat ia memulai pijatan sedikit keras. Tak lama perempuan itu berteriak karena dirinya mencoba untuk memutar kakinya. Om gila ya. Nanti patah gimana? Kaki gue diputer kayak gitu. Ini bukan asal puter, bawel. Itu tuh biar kaki kamu bener lagi. Makanya diem, biar saya gak salah posisiin kaki kamu. Dan Ruby terus kelojotan ketika Aidan mencoba lagi untuk memutarnya. Om, jangan Om. Sakit banget tahu. Diem gak? Nanti dikiranya saya apa-apain kamu lagi. Aidan berusaha bersabar. Padahal tinggal sedikit lagi tuh kaki bisa mendingan. Om kan, emang apa-apain gue? Ruby terus saja berbicara. Ketika perempuan itu lengah karena terus menatapnya yang sama dibalas oleh Aidan. Tapi, itu kesempatannya. Dengan segera memijat keras lalu memutar perlahan. Sampai suara kretek tulang yang berhasil membuat Ruby menjerit. Mata Ruby berkedip. Sakit. Tapi ketika dirinya mencoba menggerakkan kakinya yang terkilir itu Ruby merasakan sakitnya tak separah tadi. Sekarang lebih baik sampai Ruby bisa berdiri dengan benar. Ho, bisa juga ternyata si Om. Ruby tersenyum lebar. Aidan yang tinggi menjulang pun tersenyum miring. Lihat kan, dirinya ini memang bisa bukan asal bicara saja. Kan, saya udah bilang bisa. Kamunya aja gak percayaan. Iya, gue akuin Om emang keren. Aidan menghela nafas. Merasa tak suka kata Om selalu keluar dari mulut perempuan ini. Bisa gak, manggilnya gak usah Om. Asteris. Kembali ke ballroom hotel. Di mana semua masih bersitegang. Xavier yang semakin menundukkan diri. Berlian yang masih berdiri kaku. Dan Zafran masih dengan nafasnya yang memburu. Lalu keluarga Zafran juga ayah Berlian hanya bisa saling pandang. Ada masalah apa ini sebenarnya? Bisa jelaskan maksud dari ini semua? Xavier, Zafran, Berlian, Aditya menatap satu persatu orang yang baru saja dirinya sebut itu. Tak ada jawaban. Semuanya kompak diam. Untuk para tamu silakan kembali menikmati acaranya. Kejadian barusan hanya salah paham saja. Aditya tersenyum sopan. Dengan segera juga membubarkan orang-orang yang malah menonton bukannya menikmati acara. Kalian bertiga, cepat selesaikan urusan kalian segera. Perintah Aditya. Lalu menghampiri ibunya yang terlihat syok dengan kejadian barusan. Lalu ayahnya, entah di mana dia berada. Ibu mending duduk. Zan, tolong ambilin ibu minum. Ya. Aditya pun membawa Daniar untuk ke kursi. Segera mendudukkannya. Zafran melihat ke arah Berlian. Menatap lama lalu membawa Berlian menjauh. Dirinya pikir lebih baik dirinya menyelesaikan ini di apartemen dengan Berlian terlebih dahulu. Untuk Xavier besok saja ia luruskan. Zafran, mau kamu bawa kemana Berlian? Zania berteriak ketika pasutri itu berjalan menjauh. Pulang, balas Zafran singkat. Berlian yang ditarik oleh Zafran sebenarnya kewalahan untuk menyamakan langkah dengannya. Langkah lebar dan cepat Zafran membuat Berlian merasa lelaki ini menyeretnya.
Lalu di pintu masuk mereka berdua bertemu Satya yang baru saja datang. Sendiri tanpa pasangan. Bos, mau kemana? Acaranya udah selesai. Gue telat dateng atau acaranya emang cepat selesai? Pertanyaan beruntun Satya tak digubris keduanya. Sebenarnya Berlian ingin menjawab tapi Zafran malah semakin menyeretnya menjauh. Kakinya bahkan mulai sakit sekarang karena sepatu hak tingginya. Begitu tiba di mobil, Zafran setelah memastikan Berlian sudah memakai sabuk pengaman, lelaki itu pun mulai melajukan mobilnya secara cepat. Seakan Zafran melampiaskan semua amarahnya ke pedal gas yang terus ia tekan. Dirinya marah istrinya dipeluk sembarang oleh lelaki dan yang paling membuat panas ubun-ubunnya adalah Berlian memiliki hubungan di masa lalu dengan Xavier, sepupunya. Berlian tak berani angkat bicara betapa takutnya ia sekarang karena cara suaminya mengendarai mobil. Mengebut hampir ugal-ugalan, Berlian hanya bisa memejamkan mata sambil mulut komat kamit berdoa. Takut jangka umurnya habis hari ini. Perjalanan ke apartemen pun menjadi singkat. Tanpa basa-basi lagi Zafran kembali menyeret lagi Berlian. Tunggu saja akan ia cecar habis-habisan gadis ini. Begitu memasuki lift, Berlian melepaskan cekalan tangan Zafran yang berada di pergelangan tangannya. Kamu gak perlu nyeret aku lagi. Aku bisa jalan sendiri. Lihat perbuatan kamu, jarinya menunjuk tepat ke pergelangan tangannya yang memerah. Bekas cekalan suaminya yang mungkin terlalu keras untuk tangan kecilnya yang rapuh. Melihat perbuatannya hanya bisa membuat Zafran terbengong. Gila. Amarahnya hampir mematahkan tangan istrinya. Maaf, lo juga gak ngomong dari tadi, nyolot-nyolot gitu. Tangan Zafran bergerak mengelus tangan kemerahan Berlian. Matanya bahkan bergulir cemas. Takutnya sakitnya masih kerasa gadis bersanggul itu. Gumam Berlian yang memilih menatap ke arah depan. Di mana dirinya ingin melipat tangan di dada tapi gak bisa karena Zafran yang terus saja mengelus tangannya itu. Begitu lift terbuka, Berlian yang ingin jalan terlebih dahulu segera ditahan oleh Zafran. Lelaki itu tak berbicara tapi segera membuat lengan Berlian mengandeng lengan berototnya. Mulai berjalan setelah memberikan senyuman lembut. Senyum yang jarang Berlian lihat dari lelaki dengan tinggi 180 cm ini. Membuat pipinya memanas. Apalagi langkah hati-hati yang teratur, bukan lagi buru-buru yang menyeret kakinya. Memasuki apartemen, Zafran segera membawa Berlian ke kamar mereka berdua. Mendudukkan Berlian di ranjang mereka dengan Zafran ikut bergabung di sebelahnya. Jadi, maksud Xavier apa? Lo punya hubungan apa sama Xavier di masa lalu? Kalian dekat banget ya sampai ada panggilan khusus. Kalian pacaran? Kamu sama Berondong? Ini adalah pertanyaan yang sedari ingin dikeluarkan Zafran. Dan Berlian hanya bisa menghela nafas. Dirinya kira akan ada jeda dulu begitu tiba di apart. Taunya Zafran sudah tak sabar ingin mendengar kejelasan antara dirinya dengan Xavier. Tapi satu hal yang harus Berlian tanyakan dulu pada suaminya ini. Sebelumnya, kamu ada hubungan apa dengan Xavier? Dia adik sepupu gue. Jawaban Zafran membuat Berlian hampir tak bisa berpikir jernih. Xavier dan Zafran sepupu. Lalu jika Xavier ada, kemana lelaki itu sekarang? Lalu, orang tuanya di mana? Hadir gak sih pas kita nikah? Tanya Berlian lagi. Gak ada. Udah meninggal. Bukan. Maksudnya, mereka gak tinggal di Indo tapi di New York. Udah lama juga sih gak pulang. Tahu, status kewarganegaraannya juga apa? Zafran jadi teringat terakhir ketemu dengan Om Damian dan Tante Ayla itu waktu dirinya masuk ke dunia perkuliahan. Kabar mereka juga susah untuk dihubungi. Bahkan Xavier saja lebih dekat dengannya ketimbang dengan kakak dan orang tuanya. Oh, pantesan dia udah gak di sini ternyata. Sekarang jawab pertanyaan gue yang tadi. Zafran menagih kejelasan tentang pertanyaannya tadi dari mulut Berlian. Dulu kita temenan. Waktu zaman aku sama Xavier Sma. Emang pas aku kuliah kita udah gak deket lagi.
Sampai gak tahu kabar sama sekali, soalnya aku yang emang ngejauh dari Xavier. Lanjut Berlian dalam hatinya. Oh, kok gue gak tahu ya? Zafran merasa dikhianati. Perihal Xavier yang bisa berteman dengan Berlian tapi dirinya tidak tahu. Tapi beneran teman kan? Gak semuanya harus tahu kan? Bukannya kamu kuliah di luar negeri ya? Iya, sih, Zafran tersenyum malu. Dirinya tahu sekarang kenapa dirinya bisa tidak tahu Xavier dan Berlian pernah berteman. Wong dirinya aja lagi di benua lain. Tuh, pantes aja gak tahu. Xavier gak mungkin mesti laporan dirinya berteman dengan siapa aja, kan? Sama kamu, Berlian jadi gemas sendiri. Tapi, Kak Lian, Zafran tak suka panggilan itu. Mereka kayak orang pacaran kalau gitu. Pikiran buruk Zafran tetap tak mau hilang. Ya, kan kita beda satu angkatan. Dia bener dong panggil aku kakak, ternyata belum selesai kecemburuan dari seorang Zafran. Tiba-tiba menyalak bayangan Zafran yang membantah bahwa dirinya tak cemburu. Tapi, sampai menginterogasi, maksud gue tuh, Liannya. Spesial banget kayaknya, muka Zafran masih gak enak untuk dipandang. Berlian yang menatap dari samping saja sudah gemas. Hari ini suaminya banyak menampilkan wajah julidnya. Kamu aja manggil aku Bey. Aku gak protes tuh. Ya, suka-suka gue lah. Berarti terserah Xavier juga mau manggil aku kayak apa. Loh, kok, memutarbalikkan kata-kata gue sih, Zafran kesal. Lelaki itu berbaring di kasur meredakan rasa kesalnya. Berlian yang melihatnya tersenyum senang. Kapan lagi lihat Zafran banyak merajuk? Zafran bangkit. Jangan kira pembicaraan ini telah selesai. Masih banyak yang dirinya cerca pada gadis ini. Tapi, lo, tahu gak sih, Xavier tuh suka sama lo. Lo bisa nganggap dia adik tapi bagi Xavier lo tuh wanita. Artinya rasa sayangnya bukan sebagai teman tapi sayangnya dia, ya, cinta sama lo Berlian. Menurut Zafran ketika melihat bagaimana tatapan Xavier pada istrinya sudah terjawab semua yang dirasakan Xavier. Tapi Zafran ingin memastikan kejelasan antara keduanya. Apa benar hanya teman seperti kata Berlian? Atau itu hanya alibi dari hal yang masih disembunyikan oleh Berlian? Tahu, aku tahu kok dari dulu. Tapi, kita emang cuma teman. Toh, Xavier gak pernah confess perasaannya. Jangan kira Berlian bodoh. Selama berteman dengan Xavier pun dirinya tahu bahwa lelaki itu tak pernah memperlakukannya selayaknya teman. Tapi, Xavier gak pernah melewati batas. Lo tega juga, ya, ujar Zafran dengan tatapan tak percaya. Berlian ini memang tak pernah tak terduga. Kira-kira apa Berlian juga bisa menebak perasaannya? Tega, itu hal benar yang harus aku lakuin. Tak mungkin dirinya memasukkan dua hati kan. Beranjak, Berlian kira pembicaraan ini sudah selesai. Tapi ketika tangannya ditarik lalu perlahan tubuhnya limbung yang berakhir menimpa tubuh Zafran. Hal tadi memang disengaja lelaki itu. Karena akhirnya tangan Zafran beralih memeluk pinggang dan bahu milik istrinya. Di mana Zafran berbaring di kasur dengan Berlian di atasnya. Wajah Berlian yang menghadap ke arah kiri lelaki itu, menyembunyikan wajah terkejut dan malu bagaimana posisi mereka yang menurutnya sangat intim. Hembusan nafas Zafran terus mengerubungi rambutnya. Tak lama wajahnya diraih lelaki itu. Di mana pipi mereka jadi bersentuhan lalu kupingnya yang tertutupi rambut disibak Zafran. Nafas panas Zafran berhasil membuatnya merinding karena tepat mengenai telinganya. Tahu gak sih, waktu tubuh lo dipeluk lelaki lain gue marah banget. Karena apa? Gue aja gak pernah meluk lo. Apalagi baju kurang bahan lo, dimana Xavier bisa merasakan kulit halus istri gue. Dan itu membuat amarah gue naik berkali lipat. Zafran berbisik halus dengan tangan yang kini mengelus lembut lengan terbuka milik Berlian. Gue gak suka dan hari ini juga gue harus bayar rasa amarah gue dengan balasan yang sama. Meluk lo Bey. Lo harus tahu, gue segemes apa sama kelakuan lo hari ini,
Bay, mengeratkan pelukan di mana hampir saja gigi Zafran bergemurutuk saking gemasnya dengan berlian. Aroma harum gadis ini bahkan membuat mata Zafran terpejam. Siap saja aroma ini bakalan jadi candunya. Bersambung.